Kita ditipu. Sakit hati. Sakit hati dong. Nyatanya hatinya nggak sakit secara medis. Gak liver kan? Enggak. Iya. Tapi perasaannya yang sakit. Iya, Jiwanya yang iya sakit. makanya kalau aku ngomong iki Fana kalau dari sudut pandang fisik. Tempat yang Tapi nyata kalau kita ngomong jiwa. berbagi. Banyak orang keliru di teknik afirmasi. Ya. Ini teknik afirmasi yang dipakai orang adalah mencampurkan antara ekspektasi dengan kenyataan. Ya. Dia menjalani hidup tanpa dia sadari. Kayak orang makan sambil lihat HP, Ya. makan sambil nonton TV. Dia tidak akan bisa menerima nikmat, merasakan nikmat dari makanan itu. Karena fokus indera yang lainnya fokus ke barang yang lain. Nah, ini apa namanya? Biar tidak campur itu ya opo. Belajar mana? Satu-satunya cara cuma belajar. Belajar sadar. Kamu lagi nafas, rasakan nafasmu. Lagi ngapa-ngapain, rasakan nggak lagi ngapa-ngapain. Ketika nyekrol IG, nyekrol TikTok, sadari bahwasanya kamu hanya melihat, bukan menjalani. Banyak orang itu sing gak sadar. Ono sing misalnya contoh aku lihat body transform. Normalnya banyak orang itu merasakan, oh aku iso. Tapi ketika melakukan, lemes bos. Oh apa tuh no, kawis. Delok mana semangat mana. Berarti apa yang kita pikirkan nggak sesuai dengan fakta kita. Iya, ya harus dipelajari faktanya. Dinikmati dulu prosesnya. Pasti bisa. Kira-kira untuk kebanyakan orang butuh proses berapa lama? Tergantung dari keniatan dia, tergantung kesiapan dia. Karena rasa sakit ketika kamu mendapatkan omongan atau sing urusan sampai ekspektasi, iku sakite gayaku fana yo. Maksudnya? Gak nyata. Gak nyata. Tapi sebenarnya itu juga yang dulu sempet aku pakaikan analogi ketika orang bertanya, apa sih dosa? Ya apa caranya malaikat nyiksa? Wong kamu udah mati. Ya. Terus malaikat nyiksa. Endi sing loro? Karena Loh, sebenarnya ketika menerima fakta dan kamu kesakitan, yang sakit kan bukan fisikmu, jiwamu. Ya caranya ngono bos. Kita gak suwe lorone ya. Patah hati buat saya adalah satu ilustrasi bagaimana nanti ada penyiksaan di setelah kehidupan. Nah, berarti kalau kamu misalnya pengen menyembuhkan ekspektasimu, menormalkan ekspektasi dan fakta, memisahkan itu, coba patah hati dulu ya. Bos patah hati bos. Wes ta, HP ini anyar. Proses patah hati. Iya, menyadari proses patah hati sakit itu nyata, nyata untuk soul kita, untuk jiwa kita itu nyata. Tapi untuk fisik kita itu gak nyata loh. Karena bukan sakit fisik ya. Iya. Yang sakit jiwa kita. Iya. Kita ditipu. Sakit hati. Sakit hati dong. Nyatanya hatinya nggak sakit secara medis. Gak liver kan? Enggak. Iya. Tapi perasaannya yang sakit. Iya makanya kalau aku ngomong iki Fana kalau dari sudut pandang fisik ya. Tapi itu nyata kalau kita ngomong jiwa. Lah pinro ilustrasi penyiksaan meneh ya ngono iku. Lawara, Bos. Jare-jare gak lara. Misalnya Zaza lagi seneng-senengnya HP. Ya. Marno kecemplung jeding. Iya. Ya apa rasanya? Jepengkel sih. Iya. Lawara sih. Betul. Sakitnya ku nyata. Gak. Tapi putri kan ya. Iya. Soalnya aku pernah ngalami. Iya. Makanya ketika orang tanya, gimana cara Tuhan menyiksa manusia ketika fisiknya wis gak ono.
ruh terpisah dari jasad. Jasadnya wis kekubur jare to. Terus iki apa roh iki apa nyiksane? Awakmu dipisui wonge jengkel ya. Itu adalah ilustrasi gimana kamu nanti. Ketika di hari Iya, buat saya ilustrasinya sih simpel itu sih. Untuk merasakan ya. terus ini kan misalnya orang kan ketika patah hati kan yang sakit jiwanya nih. Iya. Nah, ketika untuk membiasakan atau Oh jadi biasa rek, lapo. menerima rasa sakitnya. Iya. Menerima sakitnya karena sebagai fakta. Iya. Kejadian itu fakta. Iya. Ini sakit saya ini memang harus terjadi. Iya, ini fakta secara jiwa, tapi fana secara jasad. Nah, ini kan kita seringkali tidak bisa memilahkan. Jam terbang, balik mana? Jam terbang. Jam terbang bisa dilatih dengan belajar. Belajar dari pengalaman yang lalu-lalu. Dan itu berdasarkan kemauan ya. Iya, kuat agak. Nek gak karep. Sok-sokan nang ngarep misalnya ketika dengar kita ngobrol, aku mari ngene iso. Iso. Ijen apa? Ijen. Payek. Emang berat. Ya. Tetap lah. Aku biyen aku tahu soal ditanya iku. Gus, dosa itu kayak gimana sih? Lah nanti penyiksaan setelah meninggal kayak gimana? Anggite, ya ndonga. Ya Allah niki ana kula jawab ya Allah, tolong ya Allah. Kula butuh hidayah. Karena kita harus bisa menjelaskan secara logis kepada orang yang minta dijawab secara logis kan ya. Iya, dan itu pun bukan karena saya takut malu yo. Enggak. Waktu itu aku udah level malu adalah teman saya. Bukan tentang malu, tapi aku lebih memikirkan ya apa akidahe wong iki, apa imane orang ini nanti kalau penjelasanku gak bisa diterima. Iya. Ya moro-moro cending ngono. Kayak film ngerti Kyusan. Gak pernah dulu. Iya. Oh, atau kartun-kartun yang moro-moro ana gambar lampu ting ngono. Iya. Ngoten aku sih siap langsung. Ternyata butuh perjalanan panjang ya. Oh iya. Untuk menemukan ilustrasi itu. Oh iya. Akhirnya ente hidayah dan matur nuwun Gusti. Akhirnya ketika tak jelaskan, oh nggih dia tahu. Sama juga ketika kita ngomong pahala itu ketika kita ngomong kebahagiaan sesimpel kita niat nolong seseorang, pertolongan kita diterima dan ada rasa nyaman. Sehingga jelasnya menurut matematika jelas gak ketemu. Ya itu pahala. Gak logis. Di logika secara matematika. Makanya ngomongnya secara matematis. Kamu kehilangan duit, kamu kehilangan tenaga. Melihat orang yang kamu bantu dia menerima, kamu bahagia. Selesai. Iya, itu pahala. Ya. Rasa bahagia yang atas kejadian itu ilustrasi dari pahala. Iya. Dan definisi ikhlas. Kalau sampai kamu membutuhkan sesuatu, kamu bantu orang, masih butuh ucapan terima kasih, ya berarti gak ikhlas. Aku memberi kamu ini dengan ikhlas. Iya. Itu lebih gak ikhlas lagi. Menurut saya sih. Karena dia ada embel-embel ikhlas. Tergantung sih, maksudnya kalau misalnya orangnya ngomong dengan ikhlas itu emang stylenya dia, dan dia tanpa butuh konfirmasi si lawannya, dan ketika itu diterima atau ditolak tapi dia sudah memberikannya dan dia bahagia, ya wis ikhlas. Berarti untuk mengukur ikhlas tidaknya seseorang yang tahu adalah orang yang memberi ya. Iya. Yang makanya kalau kita ngomong ikhlas, ngomong beberapa ibadah itu kan urusannya manusia dengan Tuhannya. Karena hanya dua entitas itu yang tahu.
Tuhan karena maha segalanya beliau pasti tahu keikhlasan atau enggak. Tapi manusia si pelakunya dia punya barometer. Ya gue rasa ikhlas atau enggak. Dia misalnya saya memberi Zaza Ya. sesuatu yang Zaza suka. Otomatis harapan saya Zaza seneng. Ya. Tapi saya pengen orang lain juga tahu bahwa saya memberi sesuatu yang disukai Zaza. Tak foto lah, jret. Ketika proses serah terima. Ngomong Cek Roy. Iya. Ku menurut Zaza. Gak ikhlas lah. Gak ikhlas. Gak ikhlas. Karena ada harapan. Harapan lain. Makanya aku ilustrasi wong ikhlas iku sesimpel wong ngeterno berkat iku lho. Heeh. Wong ngeterno wewehan iku lho. Heeh. Kan gak peduli nama wong kita gak didodok karena channel lawang wis. Masuk. Sesimpel iku. Sesimpel iku. Mari ngono sing ngirim dumel, Pak. Kalau kirim ado-ado nang omah gak ono wong. Lah. Itu ketika sih punya hajat. Tapi biasanya sih punya hajat kan terlalu repot untuk melakukan itu. Iya. Yang pakai orang. Nah, orangnya ini. Karena kan gak berkepentingan. Pokoknya kepentingan dia nyentel loh. Ya itu ikhlas. Kalau di film-film itu aku ndelok sosok sing paling ikhlas itu Santa Claus. Ikhlas, Bos. Bengi rek. Bengi salju. Padem sih. Numpak rusa. Kereta rusa. Mlebu cerobong asap. Ngekeki barang sih gak ketok. Tapi dia bahagia. Untuk kebahagiaan anak-anak di film ya. Iya. Entah dia menjalankan tugas itu wallahu alam ya. Tapi di situ kan dia pasti berbahagia. Hubungan ikhlas sama fakta tadi apa? Menerima fakta. Iki apa saja nih? Ketika kamu bisa menerima fakta, kamu akan sangat mudah untuk ikhlas. Karena kamu ngerti posisi ini ya apa. Jadi ketika kita bisa menerima fakta, itu akan bisa mendekatkan kita pada sebuah keikhlasan. Iya. Atau kalau dibalik misalnya, kalau kita sudah ikhlas, kita akan bisa menerima fakta apapun itu. Karena gaya aku nerima fakta itu lebih mudah daripada ikhlas. Ikhlas itu next step. Kenyamanan. Ikhlas itu karena barometernya jiwa toh. Jadi gimana kita nyaman melihat itu? Ya itu baru mlebu ikhlas. Makanya kadang-kadang kan ono tingkatannya ono amal, ono jariah. Ketika amal itu iso next step dari jariah, barakallah. Tapi lega dia akan stop di amal aja. Dan itu sebuah kebaikan. Iya. Jadi iku makanya ya apa ndelok pahala mbek gak gampang. Ndek film-film iku biyen ono si saudagar. Orang kaya menyembelih binatang kurban besar. Mari ngono namanya tidak disebutkan terus dia marah-marah. Itu kan contoh paling gampang untuk melihat ketidakikhlasan. Nah iya mek perkara dhek sebenarnya kan dipublish atau enggak, pura-pura enggak tahu nih. Tapi yang jelas faktanya adalah dia enggak tahu kalau dia sudah atau belum dipublish. Terus dia marah. Ya jadi masalah. Iya. Makanya sesimpel kalau aku ngasih contoh adab manusia Indonesia pada umumnya, ketika kamu lewat di satu gang, ada orang berkumpul di situ, lalu kamu mengucapkan salam, harusnya kamu bahagia di situ. Sampai mengucapkan salam aja kamu harus bahagia, karena kamu sudah menjalankan adat istiadat tempat dengan baik. Perkara dijawab atau enggak, itu urusannya dek nih. Tapi ketika iku mang terjadi pencuekan atau apa, ternyata kita gak nyaman. Berarti kita bisa tahu dari hal kecil itu bahwasanya kita perlu belajar ikhlas lagi.
Sesimpel iku. Dengan satu kata, itu prosesnya udah wow. Ikhlas. Proses awalnya nerima fakta dhisik. Kita bisa menikmati apa yang sedang kita lakukan. Ojo ngarep ikhlas dhisik. Waduh, itu dua step yang kita bahas malam ini. Iya. Salah satu step untuk menuju ikhlas. Tapi tidak jaminan mutlak toh. Ketika kamu sudah bisa menerima fakta, jaminan mutlak kamu akan lebih mudah untuk ikhlas. Tapi Jaminan. bukan jaminan mutlak bisa menjadi ikhlas. Jaminan Mutlak untuk lebih mudah. lebih mudah kan, bukan untuk bisa ikhlas. Karena butuh step mana toh? Iya. Belajar Banyak step yang harus kita belajar kita memberi tanpa meminta. Makanya memberi semampunya aja. Jadi reward itu kamu dapat ketika memberi seseorang bukan di ucapan terima kasihnya dia, tapi proses di mana kamu sudah memberikan, ya itu goalsnya udah. Gimana respon dia, itu urusan dia. abaikan. Beda mana Beda urusan. mana. Karena yang jadi masalah di ikhlas itu adalah ketika kamu membutuhkan respon feedback atau kamu masih melihat feedbacknya. Ya, dari beberapa buku kejiwaan covet contract namanya. Melakukan untuk sesuatu. Aku mencintai kamu, I love you. Kok bidek kayak ngomong I love you, jawaban I love you tuh tak lah. Itu contoh ketidakikhlasan untuk mengucapkan I love you. Itu sama pasangan ya. Iya. Jangan berharap seperti itu. Iya. Ekspektasi mana? Iya. Makanya ketika ngomong gimana cara noto ekspektasi ketika kamu mengekspresikan rasa cintamu ke pasangan, ya wes berhenti di kamu mengucapkan I love you. Wes. Jangan Ojo ketawan, ya dek balese ya apa marono ngekno masakno sego, marono mangan ambek dipijeti campur dipuk-puk. tuh woman. Iya terakhir dijundu. Ah kenaan. Ayo Mira, Madiun hadir. Matur nuwun Madiun. Ya mungkin kalau Sobat Ngopi ada yang mau dibahas silahkan. Sesi tanya jawab dibuka dari awal. Iya. Atau misalnya ada yang pengen dibahas secara khusus, bisa kasih materi untuk kita bahas minggu depan atau Senin depan. Kayak misalnya untuk manusia Indonesia penting gak sih dendam? Penting nggak dendam? Dendam itu perbuatan tidak baik. Ya. Dendam itu perbuatan atau rasa ya? Rasa. Ayo. Rasa yang mengiringi yang diiringi sebuah kebencian. Rasa Apa benci. ngarep ya, bahas dendam ya? Oke. Gimana kalau Sobat Ngopi Senin depan kita akan bahas dendam. Penting nggak sih? Penting gak sih dendam? Nah, Efeknya buruk tok kah dendam? ada nggak sih dendam yang baik? Nah. Ada yang mewujudkan dendam dengan sesuatu yang baik. Kita bahas minggu depan aja. Malam ini, Apa? niku Gus rencang kula mantun nikah mboten saged guyu mantane mbayangi. Maksudnya? Mantane mbayangi, terbayang-bayang mantan. Menginspirasi tempat yang tepat untuk berbagi.